Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem informasi pemasaran pada sistem informasi manajemen digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggi Cantika Putri. Saya Novi Alia Syafaa. Saya Aura Brilian. Yuk simak videonya. Yang pertama, hakikat. Hakikat di sini akan dibahas ada 3, yakni yang pertama, hakikat teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang mendukung sistem informasi dalam menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua, pemasaran. Pemasaran tidak hanya berperan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen, tetapi juga sangat berperan penting untuk membuat sebuah produk agar dapat menciptakan kepuasan para konsumen serta dapat menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, sistem informasi pemasaran atau bisa disebut juga SIP adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam pemasaran. Lalu komponen sistem informasi pemasaran. Pada komponen sistem informasi pemasaran ini dibagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama sumber data, yang kedua basis data atau database, lalu yang terakhir subsistem pendukung keputusan. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu sumber data. Sumber data sendiri dibagi menjadi 2, yakni sumber internal dan sumber eksternal. Pada sumber internal diperoleh dari 2 sistem. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, menyediakan data keuangan dan transaksi internal perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan biaya produksi. Data ini digunakan untuk analisis performa dan pengambilan keputusan pemasaran berdasarkan kondisi internal. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran, berfungsi untuk mengumpulkan data dari hasil riset yang dilakukan perusahaan seperti survei pelanggan, uji produk, dan analisis tren pasar. Sumber yang kedua yaitu sumber eksternal. Ada 1 subsistem, yakni subsistem intelijen pemasaran, mengumpulkan informasi dari luar perusahaan seperti aktivitas pesaing, kondisi pasar, tren industri, dan regulasi pemerintah. Sumbernya bisa dari media, laporan industri, agen informasi, dan lain-lain. Lalu tahapan yang kedua yaitu basis data atau database, merupakan pusat penyimpanan data dari semua subsistem dan sistem informasi. Basis data ini menjadi sumber utama bagi berbagai subsistem lainnya untuk menarik data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu subsistem pendukung keputusan. Subsistem ini memanfaatkan data dari database untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran. Beberapa subsistem ini mencakup yang pertama, subsistem produk, menganalisis dan mendukung keputusan terkait pengembangan produk, diversifikasi produk, dan manajemen siklus hidup produk. Yang kedua, subsistem tempat, mengelola dan menganalisis distribusi produk, termasuk saluran distribusi, lokasi penjualan, dan logistik. Yang ketiga, subsistem promosi, mendukung keputusan dalam kegiatan promosi iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Yang keempat, subsistem harga, menganalisis strategi penetapan harga berdasarkan biaya, permintaan, dan harga pesaing. Lalu yang terakhir ada subsistem bauran pemasaran, mengintegrasikan keputusan dari semua komponen bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, promosi, untuk menciptakan strategi pemasaran yang optimal. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam mendukung kegiatan pemasaran. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri adalah menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengelolaan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Yang ketiga ada analisis pasar yang membantu dalam memahami perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan tren industri. Yang keempat ada pengambilan keputusan, memberikan dasar bagi pengembangan strategi pemasaran yang efektif.
Yang kelima adalah evaluasi kerja, menilai efektivitas strategi pemasaran berdasarkan dengan data yang tersedia. Manfaat sistem informasi pemasaran pada era digital. Yang pertama ada akses data yang cepat dan akurat. Sistem informasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk mengakses data, tren pasar, dan performa kampanye secara real time. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam menganalisis data yang mendalam, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti. Yang ketiga ada personalisasi pemasaran. Data digital ini memungkinkan segmentasi yang lebih spesifik dan kampanye yang dipersonalisasi sesuai perilaku dan preferensi pelanggan. Yang keempat ada efisiensi operasional, otomatisasi berbagai proses pemasaran seperti email marketing, iklan digital, dan manajemen media sosial, menghemat waktu dan biaya. Yang kelima ada pengukuran kinerja yang akurat. Digital marketing tools menyediakan metrik performa seperti ROI, konversi, dan engagement yang dapat diukur secara langsung. Yang keenam ada integrasi lintas platform. Sistem informasi memungkinkan integrasi antara e-commerce, media sosial, CRM, dan kanal pemasaran lainnya. Selanjutnya ada tantangan dalam sistem informasi pemasaran di era digital. Yang pertama ada keamanan data. Ancaman kebocoran data pelanggan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, kompleksitas teknologi. Kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sistem teknologi pemasaran. Yang ketiga, ada perubahan tren konsumen, dinamika pasar yang cepat memerlukan penyesuaian strategi secara real time. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi pemasaran atau disingkat dengan SIP merupakan alat strategis yang membantu perusahaan dalam mengelola informasi pemasaran untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. SIP memungkinkan perusahaan memahami pasar, pelanggan, dan pesaing melalui pengolahan data yang terstruktur. Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi manajemen digital atau SIMD dalam kegiatan pemasaran dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing perusahaan apabila didukung dengan strategi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.